Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Raja TV dan juga pendengar Radio Raja berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan pada kita semua, kesehatan, kesembuhan bagi yang sakit, dan keselamatan kita semua. Pada pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, taufiknya. Kita masih dimudahkan bisa bermuajah, bertemu kembali dalam program Fikih Usrah yang masih kita bicara tentang solusi problematika rumah tangga yang merupakan bagian yang sangat panjang, dan kita buat insya Allah kita terus berseri dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami dan juga bisa melaksanakan itu semua untuk menghadapi problematika yang muncul dalam rumah tangga kita ataupun rumah tangga dari teman kita, sahabat kita, ataupun kerabat kita. Sebuah rumah tangga kadang muncul problematika bukan dari istri. Kita bahas pada tentang dari sang istri. Mungkin juga munculnya dari suami. Terkadang suami berbuat sesuatu yang bisa merusak rumah tangga. Bahkan berbuat nusus, berpaling dari istrinya, yang ini merupakan pintu yang sangat lebar, lebar untuk mudahnya syaitan menghancurkan rumah tangga kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an dalam firman-Nya, "Wa in khaffat min ba'liha nusulan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair." Apabila wanita khawatir dari suaminya nusus, tidak mau menaikkan hak sang istri, atau i'radan, berpaling darinya, maka dibolehkan bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian. Dan perdamaian itu adalah baik. Dalam surat An-Nisa ayat 128. Oleh karena itu kita perlu untuk melihat kembali dan menganalisa mengapa ini bisa muncul. Mengapa ini bisa muncul dari sang suami. Padahal suami ini tentunya ketika melamar, ketika pernikahan, dalam posisi siap untuk tinggal bersama dan membina rumah tangga yang ada. Maka pemimpin, kalau rakyatnya yang memberontak, rakyatnya yang tidak patuh, maka tentunya pemimpin bisa punya kekuatan untuk mengatur mereka agar patuh taat kepada pemimpin tersebut. Lain bila pemimpinnya yang berbuat keliru, berbuat zalim, ya, berbuat kesalahan, berbuat tindakan yang tidak benar, maka sulit bagi sang rakyat untuk menuntut mereka, bahkan untuk merubah yang ada tersebut. Demikian juga dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga. Sehingga dibutuhkan adanya sebuah evaluasi untuk melihat kenapa suami itu berbuat demikian. Tidak mau menafkahi, dan sangat banyak sekali dari pengaduan para pemirsa, para pendengar sekalian yang menyampaikan bahwa suaminya tidak menafkahinya 3 tahun lamanya, atau
meninggalkannya tanpa telepon, tanpa pemberitahuan dan sebagainya. Ini bentuk daripada nusus dan i'rad, berpalingnya sang suami dari istri tersebut. Kita menganalisa secara ilmiah, secara ilmu, didapatkan ada beberapa kemungkinan sebab mengapa suami kok bisa berbuat demikian. Dia pemimpin, bertanggung jawab dengan rumah tangga. Yang pertama, kemungkinan disebabkan karena jeleknya muamalah atau jeleknya muasyarah dari sang istri. Su'ul muasyarah ya, dari sang istri. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang memberikan maslahat kepada semua manusia, baik laki-laki perempuan, baik suami maupun istri, menjadikan ketaatan kepada suami sebagai sesuatu yang sangat besar, bahkan menjadi hak yang paling penting, yang paling tinggi di antara hak-hak suami istri. Sampai Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min hayth min ayyi abwabin syi'ti." Hadis sahih akhrajahu Ahmad fi musnadih. Nabi bersabda, apabila wanita itu sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan penuh, menjaga kemaluannya, dan mentaati suaminya, maka sampai kepada dia di hari kiamat nanti, udkhulil jannah, masuk ke dalam surga. Dari pintu mana yang kamu suka? Sebuah jaminan di mana ketaatan kepada suami digandengkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, salat waktu taat sama Allah, puasa Ramadan taat sama Allah, menjaga kemaluan taat kepada Allah dan taat kepada suami. Ini kan hak yang besar untuk mentaati. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita tentang wanita yang terbaik. Ketika ditanya beliau, "Ayun nisa'i khair?" Manusia wanita yang paling baik, kata beliau, "Alladzi tasurruhu idza nazara." Yang perempuan itu akan membahagiakan suaminya bila suaminya melihat. Wa tuti'uhu idza amara. Yang mentaati suaminya jika suami merintahkan. Wala tukhalifuhu fima yakrahu fi nafsihi wa malihi. Dan tidak menyisih suami dalam hal-hal yang suami tidak sukai pada dirinya dan pada harta sang suami tersebut. Hadis riwayat Nasa'i dengan sanad yang hasan. Sehingga orang wanita yang berakal baik, yang baik tentu akan berusaha bagaimana tidak berbuat yang tidak baik dalam muasyarahnya, dalam hubungan dengan sang suami. Harusnya membahagiakan suaminya dan menjadikan suami sebagai tujuan ibadahnya. Artinya beribadah dengan apa? Dengan mentaati suami, dengan memberikan kepada suami yang terbaik pada sang suami. Buruknya muamalah ini, buruknya pergaulan ini akan memberikan sebuah dampak pada diri sang suami. Nah, dampak ini bisa membuat dia akhirnya tidak mencintai istrinya lagi, tidak merasa puas dengan istrinya lagi. Saya pada tahapan kemungkinan tidak mau menunaikan kewajiban dia kepada sang istri dan bahkan mungkin akan berpaling dengan meninggalkan sang istri. Tidak menceraikannya, tidak menggauli. Sehingga ini adalah perkara yang penting untuk kita perhatikan.
Demikian juga kalau kita melihat kepada sebab yang lainnya, dapatkan bahwa ada kadang-kadang terjadinya nusul dan i'rad pada suami. Ini disebabkan karena putusnya komunikasi dan tidak adanya saling paham memahami antara pasangan suami istri. Artinya tidak ada komunikasi yang baik. Menjadi sebab suami tidak menunaikan hak istrinya. Bahkan pada tahapan berpaling, tidak mau tahu dengan istrinya. Oleh karena itu harus ada pemahaman, saling paham memahami. Dan juga kita ketahui ya, secara tabiat manusia bahwa pergaulan akan baik kalau antara sahabat dengan sahabatnya itu saling mengetahui, saling mengerti, dan saling memahami. Apalagi pada pasangan suami istri. Sehingga adanya komunikasi yang baik, kemudian adanya juga saling memahami yang baik akan menjadi sebab baiknya sebuah rumah tangga. Kita pernah sampaikan pada tentang hal ini ya, berkali-kali dan berulang-ulang. Sampai Nabi mengatakan kepada Aisyah, inilah alammu in kunti alayya radiyah. Aku tahu jika kamu, wahai Aisyah, dalam kondisi kunti alayya radiyah, dalam kondisi ridha dengan saya. Dan juga idza kunti ala ghadabi, idza kunti alayya ghadab, wa idza kunti alayya ghadba. Dan ketika engkau, wahai Aisyah, dalam posisi marah dengan, jadi bagaimana Nabi memahami Aisyah, Aisyah dengan demikian hebatnya, sehingga ini bisa membuat sang suami akhirnya mengerti tindakan istrinya itu bagaimana, dan dia tahu bagaimana harus menyikapinya. Jadi kadang-kadang banyak masalah yang muncul di rumah tangga itu sebabnya adalah tidak adanya komunikasi, tidak adanya dialog antara suami istri. Istri bersenang curhat kepada orang lain, sang suami pun demikian juga, ya, sangat malas atau bahkan enggan dan nggak suka untuk curhat kepada sang istri. Sehingga akhirnya tidak ada komunikasi yang baik. Padahal banyak masalah muncul karena nggak paham. Bahkan kata orang, susah memahami maunya wanita. Susah memahami maunya wanita. Dia berkata demikian, maunya sebaliknya. Karena memang demikian keadaan. Ketika sang suami nggak mau mengerti keadaan istrinya juga nggak mau menghormati keadaan suaminya, maka muncullah di sana inqita' tafahum wal hiwar, tidak adanya saling paham dan juga hiwar, ya, dialog, kemudian komunikasi yang baik antara pasangan suami istri yang akan membuat rumah tangga banyak memunculkan problem-problem yang lama-kelamaan bisa menjadi hambatan untuk menjadi keluarga yang sakinah. Demikian juga sebab lainnya, mungkin karena sudah tua atau sudah sepuhnya usia sang istri. Artinya istri sudah tua usianya dan nggak mampu untuk menunaikan hak-hak suaminya. Ini juga bisa menjadi sebab munculnya nusus dan nufur atau erot. Demikian kita lihat.
disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika menyampaikan kepada Urwah bin Zubair dalam hadis Abu Dawud dalam sunannya, bahwa mengatakan bahwa Rasulullah dulu itu tidak pernah mengutamakan sebagian atas sebagian kami dalam pembagian menginapnya. Dan hampir tiap hari beliau itu mengunjungi kami. Mengunjungi para istrinya. Sampai kemudian Saudah bintu Zam'ah. Ketika usia sudah tua beliau. Dan khawatir Nabi akan menceraikannya. Maka beliau menghibahkan harinya pada Aisyah, asal beliau tetap menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga muncullah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ini imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair." Surat An-Nisa ayat 128. Sehingga kata Imam Qurtubi, nazatul ayah bisababi Saudah bintu Zam'ah. Kekhawatiran Saudah membuat ia rela berdamai dengan mengalah, tapi tetap menjadi istrinya Rasulullah SAW, hanya tidak mendapatkan bagian menginap di rumah. Masih ketemu dengan Nabi di siang hari dan mendapatkan hak-haknya dari Nabi kita Muhammad SAW, hanya malam harinya digunakan untuk Aisyah radhiyallahu taala. Dibentuk daripada sebuah sebab yang mungkin dianggap tabu oleh sebagian orang, padahal tidak. Artinya ini contoh yang cukup baik, bahwa ada di sana komunikasi, ada di sana saling memahami, yang akhirnya membuat sang wanita tahu bahwa yang terbaik suaminya adalah dengan memberikan harinya kepada orang lain, kepada istri yang lain. Demikian juga faktor lain yang kita lihat mungkin muncul dengan erat ataupun ini adalah banyaknya pertengkaran yang terjadi pada rumah tangga, pada pasangan tersebut. Sehingga karena sering tengkar, akhirnya muncul rasa tidak enak, atau mungkin merasa nggak nyaman untuk ketemu dengan istrinya. Terjadi. Istrinya merasa dengan perginya sang suami di rumah itu sebuah nikmat, enteng, tenang rasanya. Ada suami gelisah. Demikian juga sang suami. Masuk rumah itu kayak memasuki sebuah tempat yang sangat menyiksa dirinya. Dan keluar rumah itu menjadi sebuah kebebasan. Jadi banyak muncul di kalangan para suami, ketika rumah tangganya itu sering tengkar, sering tidak ada kesepemahaman antara kedua belah pihak. Bisa jadi itu kesalahan dari istri atau dari suami. Yang terjadi. Misalnya sang istrinya sudah ngaji, ngerti hukum-hukum Islam, ngerti dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala atau yang lainnya, suaminya tak paham itu semua. Suami bicara tentang usaha dari modal, istrinya melarang. Suaminya pengen usaha, istrinya melarang. Karena istri memandang itu hal yang tidak tepat ataupun agar syariat. Akhirnya muncul permasalahan yang lambat laun menjadikan keduanya tidak nyaman di rumah tersebut.
yang terjadi. Dan ketika sudah terjadi demikian, akan muncul rasa tidak suka di hati. Ya? Hilang rasa cinta pada suami, hilang kebutuhan suami kepada sang istri, maka akhirnya yang terjadi adalah suami enggan memberikan nafkah kepada sang istri, ya, atau menunaikan hak-hak istrinya. Muncul nusyuz. Sampai pada tahapan berpaling dari sang wanita. Meninggalkan sang wanita. Jadi jangan jaga pengen, ya, pertengkaran di rumah tangga itu bila sekali dua kali itu adalah bumbu penyedap di rumah tangga, namun bila terus-terusan akan membuat ketidaknyamanan di hati masing-masing yang akan mengakibatkan adanya nusus dan i'rad ini. Allah alam bissawab. Demikian juga kalau kita melihat faktor tidak bisa melahirkan, ya, tidak punya anak menjadi apa? Menjadi sebab juga adanya i'rad ataupun adanya pada sang suami. Walaupun ya, kita ketahui bahwa itu semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50, ya. Lillahi ma fis samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha dhukur aw zawijuhum dhukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Menunjukkan bahwa orang yang mandul, tidak punya anak, ya, itu adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan hati. Tapi sudah demikian saja masih banyak dan mungkin banyak sekali. Ketika tidak punya anak setahun, 2 tahun, kita sudah mulai ada kegelisahan yang sangat nyata, ya, sampai mencari cara untuk bisa punya anak. Sampai pada tahapan ketika dipastikan sekian tahun tidak punya keturunan, akan membuat dia berpikir untuk apa? Untuk menikah kembali. Ketika menikah kembali nggak memungkinkan karena sang istri tidak mengizinkannya, ya, akhirnya muncul di sana hal-hal yang tidak diinginkan dan bisa jadi muncul di sana nusuz ataupun i'rad. Ada misalnya demikian. Mestinya, ya, bahwa seorang suami tidak boleh membenci, tidak menyukai istrinya hanya karena kekurangan tersebut. Maka ambil solusi mungkin dengan menikah lagi dengan istri yang kedua, yang subur, yang bisa menghasilkan atau menjadi sebab lahirnya keturunan baginya. Dan bisa jadi sebab nusus dan nufur ini, ya, disebabkan karena tabiat laki-laki tersebut. Kadang sebagian suami itu punya, ya, sebuah sifat untuk tidak betah dengan satu dan menganggap istrinya menjadi pembatas, ya, atau yang menghambat geraknya, atau kayak belenggu, ya, yang membelenggunya sehingga kesannya tidak bebas dan sebagainya macam, ya. Namun juga bisa jadi menjadi sebab seorang suami muncul sifat nusuk dan juga i'radnya, sehingga akhirnya muncul hal-hal yang tidak diinginkan dengan tidak menunaikan kewajiban dengan benar, tidak menunaikan hak-hak istri dengan benar, ya, dan kadang-kadang sampai tidak peduli dengan rumah tangga. Ini ada 6 sebab besar yang saya lihat muncul ataupun menjadi sebab adanya i'rad ataupun nusus pada sang laki-laki. Tentunya ini semua jangan dibiarkan. Bila dibiarkan begitu saja akan muncul kehancuran dalam sebuah rumah tangga.
butuh terapi. Di antaranya adalah mungkin dengan cara kita memahamkan suami agar sang suami paham tentang tabiat sang wanita, tabiat istrinya. Bahwa istrinya itu punya tabiat yang nggak sama dengan dia. Artinya, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Kata ibunya Maryam, ya, laisa dzakaru kal unsa. Laki-laki nggak sama dengan perempuan. Umumnya laki-laki itu menggunakan akal sebagai standar menghukumi sesuatu, sedangkan perempuan menggunakan sisi yang lainnya, perasaan yang dimiliki mendahului akal yang dimilikinya. Sehingga di sini harus diketahui ada istilah yang cukup ma'ruf, cukup masyhur, ya, laki-laki ingin dihormati karena serakal bahwa dihormati itu akan lebih mulia, ya, sedangkan ingin dimengerti karena dia punya perasaan. Ya, semua yang punya perasaan ingin dimengerti. Semakin tinggi perasaannya, semakin tinggi ingin dimengerti. Dia nggak mau orang lain. Taunya saya harus dimengerti oleh orang lain. Nah, kalau demikian keadaannya, sang suami harusnya bisa menggunakan ini sebagai cara untuk menghilangkan nusus yang dimilikinya. Sedangkan Al-Quran menyampaikan bila muncul terjadi hal seperti itu, maka adanya muhawalah as-sulh baina zaujain, adanya upaya untuk mendamaikan keduanya. Baik di antara keduanya, sulh baina zaujainnya, sang istri dan suami ketemu untuk saling mengalah sampai pada tahapan semuanya ridho, semuanya siap dengan semuanya. Ini yang sekarang Allah Subhanahu wa taala, wala junha 'alaihima ayusliha bainahuma sulhan wasulhu khair. Sehingga akan muncul di sana saling komunikasi, saling dipahami, saling memahami sampai pada tahapan saling mengalah terhadap hak-hak yang dimilikinya. Sehingga kata Imam Ibn Arabi, ya, dalam kitabnya Ahkamul Quran, aku mendapatkan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pada khususnya suami untuk berdamai. Dan Nabi SAW menjelaskan hal tersebut. Dan menjelaskan juga kepada kita semua tentang khususnya wanita dengan dipukul. Dan juga mengizinkan wanita untuk khulu ketika keduanya takut tidak bisa menunaikan hak-hak Allah. Dan ini semuanya kembali kepada keridhaan sang wanita. Menunjukkan bagaimana munculnya sulh ini agar semua saling saling ridha dengan saling mengalah di antara keduanya. Karena as-sulh tidak mungkin terjadi kalau tidak ada yang mengalah. Tidak ada yang mengalah. Banyak caranya bisa dengan mengizinkan sang laki-laki untuk menikah lagi. Atau dengan cara yang lainnya, misalnya mengalah dalam nafkah lahir, sehingga nafkahnya dikurangi, atau cara lainnya yang akhirnya akan menemui ke titik yang sama, saling memahami untuk mempertahankan rumah tangganya dengan mengalahkan hak-hak yang dimilikinya. Namanya perdamaian dalam hal ini. Sehingga apabila nususnya dengan sebab yang dapat diterima, ya, mungkin tidak punya anak, misalnya,
maka bisa ada di sana tanazul atau saling mengalah. Sang perempuan mengalah, minta suami untuk menikah dengan wanita yang solehah, yang baik, yang nanti bisa saling mengerti dengan dia untuk ada dalam rumah tangga tersebut. Bila melihat suami mampu untuk berpoligami, tentunya. Dan kita nggak boleh menyuruh orang berbuat maksiat. Demikian juga bisa dengan cara mengalahkan hak yang dimiliki. Walaupun sang suami tidak mengalah sama sekali. Yang penting adalah upaya yang seperti para ulama rahimahullah ta'ala, bahwa kedua suami istri harus berusaha punya semangat untuk mempertahankan rumah tangga. Dan untuk berpikir ulang akan bahaya bila munculnya perceraian di antara kedua. Maka Islam memandang ketika sang suami berbuat hal-hal yang tidak baik, atau mengganggu, atau problem dalam rumah tangga, maka akan muncul sudah perempuan boleh mengajukan perdamaian dengan sang suami. Bisa juga sang suami, sang istri, atau sang wanita khulu, minta cerai dari sang suami. Sebenarnya juga Allah mengizinkan suami untuk memukul istri yang berbuat nusus agar kembali kepada ketaatan kepada sang suami tersebut. Jadi demikian. Intinya kita lihat ada hal yang cukup istimewa. Ya, laki-laki boleh bersikap seperti itu, memukul. Wanita tidak memukul suaminya, tapi wanita mengajak perdamaian, memahamkan sang suami, ya, sampai akhirnya muncul di sana kepemahaman yang benar, dan akhirnya muncul perdamaian antara kedua. Bisa jadi sang suami sadar akan kekeliruannya dan akhirnya memperbaiki keadaannya. Bisa jadi juga sang suami bertahan dengan keadaannya sehingga istri harus mengalah agar ia merubah keadaannya menjadi lebih baik lagi. Dan demikian jelas kan itulah para pemirsa sekalian, bahwa Islam cukup indah mengelola sebuah rumah tangga dan mengelola problematika yang muncul dalam sebuah rumah tangga. Semoga yang sedikit bermanfaat. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, Ustadz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan serta pelajaran yang bermanfaat dan keluangan waktu yang Ustadz sempatkan untuk kembali menyampaikan ilmu di kesempatan pagi hari ini dari bahasan Fikul Usroh. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah dan dimudahkan untuk kita bisa memahami serta mengamalkannya. Selanjutnya bagi pemerhati roja yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, kami berikan waktu atau kesempatan bisa menghubungi kami via telepon. Silakan untuk penelpon yang pertama. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Selmina di Cibinong. Ya, silakan Ibu. Barakallahu Ustaz. Barakallah. Ustaz, gimana caranya supaya kita bisa mengubah pola pikir kita yang kebanyakan kaum laki-laki itu egois. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya juga kita cara mengubah kesannya rumah tangga itu menakutkan. Jadi ada kengirian orang untuk bersuami kembali. Mohon nasihat Ustaz. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik. Tidak kita pungkiri bersama, memang namanya pemimpin itu mesti punya ego. Maka dikatakan laki-laki ingin dihormati. Itu menjadi sifat yang baik bagi seorang pemimpin, karena ia harus tanggung jawab dengan seluruhnya. Tapi ego ini harusnya dibatasi pada tahapan yang bermanfaat, bukan yang berlebihan. Sehingga kalau saya katakan kepada ibu, ingin
laki-laki hilang egonya sama sekali, itu nggak mungkin. Jika wanita juga punya ego juga, dengan sebuah bukti akan susah menerima wanita lain ada pada suaminya. Dengan bahasa mungkin berbagi cinta atau pelakor atau yang lainnya, semuanya menunjukkan bahwa ada ego di sana, tidak mau orang lain bahagia seperti dia berbahagia bersama suaminya tersebut. Maka ego ini tidak bisa dihilangkan secara total, namun dikendalikan dan perlu diperhatikan jangan sampai melampaui batasnya. Dan tidak indah bila dalam sebuah rumah tangga suaminya nggak punya ego, tidak indah sama sekali. Oleh karena itu kita sebagai seorang wanita hendaknya, ibu sebagai seorang wanita hendaknya berpikir bahwa bagaimana mengelola itu menjadi sebuah kemanfaatan bagi rumah tersebut. Sehingga efeknya efek baik. Efek apa? Baik. Artinya, ketika sang suami itu merasa menjadi pemimpin, maka mungkin egonya akan membuat ia bekerja sungguh-sungguh dan akhirnya bisa menafkahi keluarganya dengan sangat istimewa. Banyak dikatakan oleh kita, laki-laki yang sangat semangat bekerja pagi siang malam hanya untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, dasarnya ego. Dasarnya ingin agar dihormati sama istrinya. Itu saja sebetulnya yang diinginkannya. Kadang-kadang demikian. Maka seorang wanita harusnya melihat itu semua sebagai sebuah anugerah Allah Subhanahu wa taala, bahwa suaminya punya ego, ya, tapi tentunya harus membantu suami untuk mengolahnya dengan baik. Berapa banyak laki-laki yang mengorbankan egonya untuk istrinya, ketika sang istri mampu mengolah hati suami dan mendapatkan suami itu bila melihat istrinya bahagia, memerintahkan istrinya ditaati, dan semua yang tidak disukainya istrinya hindari, sehingga ia mendapatkan surganya di dunia ini di rumah tangganya. Sehingga ada istilah bedi jannah. Mereka tidak betah tinggal di luar, betah tinggal di rumahnya. Ini saya lihat setelah pada Allah Subhanahu wa taala izinnya, kemudian juga ada peran sang istri di rumah yang membuat sang suami itu betah dan mampu merendahkan egonya untuk mendapatkan yang terbaik di rumahnya. Ini saya lihat perlu kita perhatikan bersama. Nabi sampaikan dengan sangat sederhana, ya, dengan mengatakan ayun nisa'i khairun, jawabannya tasurruhu idza nadhara. Wanita itu membuatnya bahagia ketika ia melihatnya. Artinya menjaga penampilannya, atau apa saja. Nggak mesti harus pakai make up atau kosmetik, tidak mesti. Mungkin cukup dengan bersih, rapi, suami sudah senang. Sampai mungkin juga laki-laki beda-beda memandang ini semua. Sehingga istri harus tahu apa yang disukai oleh suami. Mungkin cara pakaiannya, mungkin warna pakaiannya, mungkin juga yang lainnya yang mungkin membuat suami itu melihat istrinya cantik walaupun ala kadarnya. Kemudian yang kedua adalah tuti'uhu idza amara, mentaati sang suami bila diperintah. Suami mengatakan dia apa, dia taati. Selama tentunya dalam hal-hal yang baik, bukan hal yang mungkar. Dan laki-laki tentunya akan sangat bahagia bila omongan dia diterima, omongannya dia dilaksanakan oleh sang istri. Sebuah kebahagiaan bagi sang laki-laki bila ia ditaati oleh istrinya. Hal seperti ini insya Allah akan lebih mampu mencintai istrinya, akan lebih mampu untuk betah bersama istrinya, ya,
Karena merasa dihormati oleh sang istri. Kemudian tentunya laki-laki dengan ego yang dimilikinya tidak ingin ya, istrinya itu berbuat hal-hal yang tidak dia sukai. Sebagaimana orang tua, baik laki maupun perempuan, ya, melihat anaknya mensih yang diinginkan, tentunya sakit di hatinya. Ibu ya, ingin anaknya mengaji, anaknya malah main, marah. Sehingga bila sang istri mampu kemudian membuat suami itu merasa bahwa istri taat dan berusaha untuk tampil, untuk bersikap dengan sikap yang disukai oleh istri, oleh suaminya, dan berusaha menjauhi hal-hal yang tidak disukai oleh sang suami. Kadang sang istri tahu suaminya nggak suka dicampuri misalnya urusan kantornya, malah rewel, ya, menyampaikan kritik ya, yang pedas terhadap apa yang ada di kantornya yang dia tahui. Akhirnya buat suami juga tidak bisa bahagia di rumah tersebut. Makanya kata Nabi kita, la yukhalifuhu wa la tukhalifuhu fima yakrahu fi nafsiha wa malihi. Jadi ini penting sekali untuk kita perhatikan bila kita mau mengolah egonya sang laki-laki agar menjadi maslahat dalam rumah tangga tersebut. Demikian juga bila kita melihat kondisi-kondisi yang lainnya. Ya. Hendaknya kita berusaha bagaimana bersikap dengan benar menghadapi keadaan yang ada. Yakinlah bahwa kita mampu untuk melakukannya apabila kita mau belajar kembali syariat Islam ini dan mau kembali menjalankan syariat ini. Kalau kemudian didapatkan suami pemahamannya jauh dari yang kita harapkan, atau kita merasa lebih hebat daripada sang suami dalam hal ini, ya. Perempuan merasa sangat lama, tahu hal haram, suaminya sama sekali nggak mau tahu hal itu, maka perlu adanya dakwah. Perlu adanya dakwah dari sang istri kepada sang suami. Dan saya yakin bila sang istri itu orang yang kan sampaikan tasarruhu idza nadhara wa tuti'uhu fima amara wa la tukhalifuhu fima yakrahu fi nafsiha wa malihi, insyaallah akan mudah bagi sang wanita untuk mendakwahi sang suami. Bahkan mungkin dengan cemberutnya sang wanita sekali-kali membuat suami kemudian pertanyakan, kenapa kamu kata demikian? Jawab, sampaikan, saya pengen begini, Anda pengen seperti ini, bagaimana? Bisa nggak memperbaiki keadaan yang ada tersebut? Banyak cara bisa disampaikan oleh sang istri ketika suami sudah kadung, ya, terikat dan sangat butuh pada sang istri, maka dia akan tunduk kepada istrinya dalam hal-hal yang dianggap sama dia baik, insyaallah ta'ala. Dan berikan kepada sang suami untuk banyak membaca buku-buku agama dan ikut belajar agama, hal yang sangat baik dan sangat memberikan pengaruh besar bagi kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Artinya, bila kita mampu mendakwahi sang suami untuk satu frekuensi dengan kita dalam agama, maka akan muncul di sana keserasian. Ya, keserasian ya nanti akan membuat kita semua bisa menikmati kehidupan dengan semua cobaan yang ada di dalamnya. Allah alam bissawab. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan, nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan Ustadz. Semoga menjadi solusi dan tambahan ilmu untuk penanya khususnya, serta kita semuanya yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Berikut masih kami berikan kesempatan di layanan telepon, silahkan. Kami tunggu kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Bapak, di mana? Hamba Allah di Sulawesi Selatan, Pak. Ya Bapak, dikecilkan dulu ya volume audionya. Bapak cukup
mendengarkan via telepon saja. Sudah? Sudah. Silakan. Begini Pak, saya ini seorang tunanetra. Terus saya mencari pekerjaan, terus saya diterima, cuma orang tua belum mengizinkan saya pergi jauh dari dia karena dia sering sakit-sakitan. Sementara saya berkeinginan untuk mencari uang untuk juga menikahi seorang perempuan yang sama-sama tunanetra. Jadi dan namun saya dilarang sama bapak mencari uang karena bapak sering sakit-sakitan. Ya. Jadi apa yang harus saya lakukan, Pak Ustaz? Baik, terima kasih Bapak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak, Masya Allah, punya semangat cukup hebat dengan semua keterbatasan dimiliki. Ingin menikah dan bisa menafkahi keluarga sendiri. Sebuah semangat yang kadang hilang pada orang yang lengkap, yang bisa melihat, punya tenaga, punya kecakapan, punya keterampilan. Namun tentunya kita tidak bisa hanya modal semangat, kemudian kita melanggar yang lebih utama atau yang lebih wajib. Maka ketika menyampaikan kasus ini, maka saya lihat bahwa orang tua yang sedang sakit-sakitan tentunya membutuhkan rawatan dari putranya yang tidak sama dengan rawatan orang lain. Karena ada kedekatan emosi, ada juga di sana mungkin merasa khawatir melihat anaknya yang Allah takdirkan diberi kelebihan sebetulnya karena Allah memberikan pahala surga kepada mereka yang Allah hilangkan pendengar apa penglihatannya dan ridha dengan itu semua. Dan banyak hal-hal lainnya yang Allah mudahkan pada seorang hamba dengan semua keterbatasan dimiliki. Maka kalau kondisi seperti ini saya lihat bila tidak ada lagi yang lain yang mampu untuk merawatnya, maka rawatlah. Apalagi mungkin masih ada kecukupan untuk hidup walaupun dengan keterbatasan yang ada. Rawatlah sang bapak yang sakit tersebut. Semoga nanti keberkahan Anda berbakti kepada sang bapak akan Anda rasakan pada hidup Anda nanti. Mungkin dengan sebab baktinya Anda kepada sang bapak yang sakit-sakitan itu, Allah berikan taufik dapatkan istri yang baik. Yang tidak mesti tunanetra juga, namun solehah yang bisa mendampingi Anda dalam kehidupan rumah tangga Anda di hari-hari yang akan datang. Dan itu bukan mustahil. Dan banyak kejadian atau banyak peristiwa yang ada pada anak manusia. Allah berikan kemudahan-kemudahan yang tidak terbatas ketika ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika ia merawat orang tuanya. Ketika ia berusaha untuk membahagiakan orang tua. Dan testimoni banyak sekali. Karena itu dan teramal soleh dan ketakwaan. Dan Allah sampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari semua kesusahannya, semua kesempitannya. Dan akan Allah kasih rezeki dari tempat yang tak terduga-duga. Sehingga jangan remehkan
usaha kita memelihara orang tua kita, memelihara mereka, apalagi dalam keadaan sakit, sakitan yang merupakan bagian daripada kebutuhan orang tua kepada anaknya. Sehingga itulah waktu kita untuk bukan balas budi, tapi untuk beribadah kepada Allah dengan memelihara orang tua tersebut. Karena balas budi tidak mungkin bisa. Tidak bisa anak itu mampu membalas budi orang tuanya. Cukup dengan ia lahir dengan sebab orang tuanya, juga tidak bisa kita sebagai anak membalas budi tersebut. Kita tidak mungkin melahirkan bapak kita. Oleh karena itu, sebaiknya dalam nasihat saya kepada saudara, tinggal di rumah, bantu orang tua, rawat orang tua semampu yang dimiliki, dan bila ada pekerjaan yang tidak harus meninggalkan rumah jauh-jauh, kenapa tidak? Niat baik. Mohon semoga kemudahan, diberikan kemudahan untuk punya pekerjaan yang dekat dengan rumah tanpa meninggalkan orang tua yang sedang sakitan tersebut. Atau minta kepada Allah jodoh. Wanita yang baik, yang soleh, yang nanti mampu melihara bapak. Sehingga Anda bisa bekerja dan bapak terawat di rumahnya. Dan ini bukan hal yang mustahil. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang dikehendakinya dan mampu memberikan, dan juga tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala bila hendak mengabulkan permintaan kita semua. Maka banyak mohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ada solusi di sana tentang apa yang Anda inginkan. Semangat itu jangan kendor, namun juga jangan sampai melampaui batas sehingga meninggalkan yang wajib atau meninggalkan yang lebih utama dari hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas nasihat serta jawaban yang bermanfaat untuk Bapak yang bertanya. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya yang menyimak pada kesempatan kali ini. Selanjutnya masih kami berikan kesempatan, silakan telepon yang berikutnya. Di kesempatan pagi hari ini khusus berkaitan dengan fikul usrah bagi Anda yang memiliki permasalahan keluarga. Silahkan. Halo. Anda yang memiliki permasalahan keluarga. Silahkan. Halo. Halo. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Yeni di Sumatera Barat. Silakan Ibu Yeni pertanyaannya. Begini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, ini tentang adik saya Ustaz. Dia baru menikah, baru 13 hari Ustaz, sudah diceraikan oleh suaminya. Padahal adik saya ini tidak melakukan kesalahan yang fatal untuk diceraikan oleh suaminya Ustaz. Itu untuk laki-laki seperti itu, apakah ada hukum gitu Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz. Iya. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Memang perceraian tidak bisa kita salahkan seorang menceraikan istrinya. Walaupun baru 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau seterusnya. Karena itulah haknya suami. Haknya suami. Terlepas pada apakah akan berbuat zalim atau tidak kepada sang wanita, ya, tapi secara hukum syariat, sang suami boleh menceraikan istrinya, walaupun belum berhubungan suami istri dengan sang istri. Ini sampai dalam Al-Quran. Kebolehan tersebut. Apalagi bila kemudian sang istri itu berbuat kesalahan fatal. Maka bisa jadi sikap sang suami benar dalam hal ini. Bisa benar ya sikapnya sang suami. Karena ia memandang kepada masalah kehidupan nanti. Dia pemimpin rumah tangga.
Kalau memang tidak mampu mengelola hidup rumah tangganya, lebih baik dia meninggalkan hidup tersebut. Atau sang wanita tidak punya sebuah kesalahan fatal, tapi ada di sana aib misalnya yang disembunyikan, kemudian tampak setelah pernikahan, dan dia nggak bisa menerima itu semua, ya, maka dia boleh juga untuk menceraikan sang tersebut. Dan itu benar dalam syariat Islam. Namun kalau ia tanpa sebab, tanpa kesalahan, tanpa ini, secara hukum sah dia menceraikan, namun tentunya akan ada di sana efek yang tidak baik kepada keduanya, ya. Karena itu merupakan suatu kezaliman tentunya. Ia sudah melamar, sudah menerima amanah dari sang walinya, kemudian menyanyiakan tanpa sebab, tanpa ada alasan untuk menyanyiakan amanat tersebut. Sampai Allah katakan sebagai mitsaqan ghalidha, itu amanat. Ketika sang wali mengatakan, aku nikahan kamu dengan anakku dengan mahar sekian dan sekian, dan terima. Ada serah terima, amanat. Yang aslinya pertamanya adalah bahwa amanat wanita itu di tangan orang tuanya yang memeliharanya, yang mendidiknya, yang menjaganya. Ketika ijab qabul dipindahkan amanah itu kepada sang laki-laki. Sehingga sang laki-laki itu harus bisa memeliharanya, mendidiknya, dan menjaganya. Dan dia terima dengan baik-baik. Nah, ketika ia kemudian menceraikannya tanpa sebab, tanpa kesalahan, tanpa aibnya, tentunya ia keliru, berbuat kesalahan karena menatarkan amanahnya sang wali pada dia. Namun itu pun juga tidak ada hukuman dalam Islam. Hanya hukumannya apa? Maharnya tidak bisa ditarik kembali. Kalau dia sudah menyampaikan dan belum memberi maharnya, maka maharnya pun harus dibayar oleh sang laki-laki tersebut. Ini beberapa hal menyangkut masalah itu. Jadi memang itu haknya suami. Terlepas pada nanti efek kepada masyarakat ataupun yang lainnya, tapi secara hukum Islam dia boleh menceraikan istrinya, ya, walaupun baru 13 hari, ya, baik dengan adanya kesalahan yang fatal atau aib atau yang lainnya. Allah alam bissawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustadz atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan bagi penanya via telepon. Dan kini saatnya kami akan beralih ke pesan singkat. Beberapa pertanyaan yang telah masuk kami bacakan dari hamba Allah di Jember. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya bagaimana solusinya bila istri tidak bisa tinggal di rumah suami. Begitu juga suami tidak bisa tinggal di rumah istri. Akhirnya masing-masing tinggal di rumahnya sendiri-sendiri tanpa ada solusi. Mohon diberikan nasihatnya Ustadz, silahkan. Ini permasalahan yang cukup unik ya. Artinya kok nggak bisa kumpul, padahal dulu ketika pertama kali merajut pernikahannya, kan niatnya mau kumpul. Niatnya mau kumpul bareng. Nggak ada orang menikah ngomong, saya mau nikahi, terima nikahnya, tapi kamu tinggal sana, saya tinggal sini selama-lamanya. Nggak ada. Yang kedua, ada pelanggaran di sana. Pelanggaran di mana suami tidak bisa menunaikan hak-hak istrinya, dan juga sebaliknya, sang istri tidak bisa menunaikan hak-hak suaminya. Sehingga makna dan pengertian pernikahan tidak akan tercapai di sana. Dan saya yakin tidak akan ada kebahagiaan di sana. Sehingga tujuan pernikahan. Dan seperti Allah Subhanahu wa ta'ala min ayatihi an khalaqalakum anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, itu tidak terjadi dengan pernikahan yang seperti itu. Maka sebaiknya dibuatlah perdamaian.
Ini perdamaian untuk saling mencari solusi yang terbaik. Kalau dua-duanya juga ngotot tidak mau juga saling mengalah, maka ada baiknya bila cari penengah yang nantinya akan memutuskan bagusnya diceraikan atau dipisahkan atau disatukan. Karena apa? Karena inilah bentuk daripada tujuan adanya pernikahan adalah untuk kumpulnya dua hamba Allah ini dalam sebuah rumah tangga yang akan saling taskunu ilaiha, saling membutuhkan, saling memberi, menunaikan hak-hak, kemudian juga memberi nafkah, melayani suami, dan yang lainnya. Kemudian dengan sebab ini tidak ada sama sekali yang bisa diwujudkan. Maka yang terbaik kalau orang Islam selesai pada keduanya untuk takwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan diri kita hidup dengan penuh suatu kezaliman. Setiap hari kita berzalim kepada yang lain. Ingat, ada efek yang buruk juga akan datang di sana. Manusia tetap punya namanya syahwat. Syahwat. Dan di antara hikmah pernikahan adalah untuk laki-laki itu menuangkan syahwatnya pada tempat yang tepat. Pada gelas yang resmi. Sehingga tuangannya itu bisa memenuhinya dan bisa menghasilkan anak dan lain sebagainya. Nah, bila tidak ada sama sekali salurannya, maka berbahaya bagi kesehatan keduanya dan juga bagi kejiwaan keduanya. Dan dikhawatirkan akan muncul di sana hal-hal tidak diinginkan. Karena tidak bisa melakukan kemampuan seksual yang dimiliki oleh kedua-duanya. Seandainya pun dikatakan mampu menahannya secara fisik, namun mungkin juga tidak mampu secara pikiran. Akan ada kesepian di sana. Berbahaya sekali. Sehingga membuka pintu yang sangat luas kepada syaitan untuk menggoda kita semua untuk melanggar syariat Islam. Melanggar syariat Islam. Maka terbaik adalah pastikan dicerai sekalian atau berkumpul sekalian. Jangan buat pintu setan itu menggoda kita agar kita melanggar syariat, namun tutup pintunya itu dengan cara tadi kumpul satu rumah, diupayakan. Entah laki-laki yang mengalah atau perempuan yang mengalah, harusnya perempuan yang mengalah secara hukum, namun nggak apa untuk kedamaian bersama karena ada masalah yang tidak bisa ditinggalkan di sana. Maka itu baik atau bisa sekalian. Bisa sekalian. Kalau kemudian ternyata itu ada sebabnya, perempuan merasa tidak nyaman di sana, tidak nyaman di situ, maka harus diselesaikan. Kenapa nggak nyaman? Apa alasan nggak nyaman? Apa sebabnya? Dilihat, kemudian diselesaikan satu persatu sesuai dengan sebab yang ada. Dan bila kemudian tidak mau, bukan karena tidak bisa, tidak mau, maka perpisahan adalah solusi terbaik. Berpisah, perempuan menikah dengan laki-laki yang bisa bersama dia, laki-laki menikah dengan wanita yang bisa bersama. Itu adalah nasihat pada hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas nasihatnya. Berikut kami akan bacakan kembali masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari hamba Allah yang bertanya, Ustadz, suami saya alhamdulillah orang yang istiqomah dalam sholat fardu dan mengaji. Dalam hal ini saya mensyukurinya alhamdulillah. Tetapi dalam hal berumah tangga tidak berjalan dengan baik
khususnya dalam komunikasi terhadap istri. Dalam berbagai hal dan kondisi selalu kekeh dengan pendapat dan egonya yang begitu besar. Jadi saya mohon nasihat dari Ustadz supaya saya ini atau saya sebagai istri bisa bersikap sabar untuk menghindari selisih pendapat dengan suami. Dalam hal ini istri juga ingin didengarkan pendapat, saran dan kata-katanya padahal. Mohon nasihatnya Ustadz, silakan. Sebetulnya bukan ingin didengarkan, ingin dimengerti maunya gimana. Ya. Karena saya yakin itu hanya alasan ingin didengar pendapatnya, padahal ingin dimengerti pendapat tersebut. Saya lihat ini merupakan perkara yang cukup penting untuk kita perhatikan bersama dan menjadi ajang uji nyali pada sang istri. Artinya, Anda sebagai rakyat mendapatkan pemimpin seperti itu. Bagaimana caranya? Mengalahkan pemimpin itu agar kemudian mengerti dengan rakyatnya, maka harus dibuat cara. Kalau enggak, ya enggak akan selesai urusannya. Maka saya lihat orang Islam, semua pemimpin dengan segala ego yang dimilikinya, keakuan yang demikian besar yang dimilikinya, tetap akan kalah dengan rakyatnya. Akan kalah dengan rakyatnya. Ini rumah tangga. Lihatlah, suami Anda tidak akan seperti Fir'aun dalam ego, ya, dalam kekehnya dia. Ya, tidak yakin tidak akan sehebat Fir'aun. Itu sebuah kepastian. Namun ternyata istrinya Fir'aun, seorang wanita yang lemah lembut, ya, itu mampu membuat Fir'aun ngalah kepada dia pada perkara yang besar. Di mana Fir'aun membuat keputusan yang sangat penting untuk menjaga kekuasaan yang dimilikinya, membunuh semua anak laki-laki yang lahir ketika itu. Dan banyak membunuh laki-laki ataupun bayi laki-laki Bani Israel. Namun ketika Musa oleh ibunya dimasukkan dalam peti, kemudian alirkan di sungai Nil tersebut, dan Fir'aun mendapatkannya, maka sudah pasti akan dibunuh oleh dia. Pertama, bahwa Bani Israel punya perbedaan dengan sukunya atau bangsanya Fir'aun, punya ciri khas. Kita tahu ya, ini bayi orang Indonesia, ini bayi orang Arab, ini bayi orang Eropa, kita tahu semua. Namun ketika itu dengan sebuah kalimat dari sang istrinya, dia bisa ngalah. Bisa ngalah, bahkan ya, bisa merawat Nabi Musa alaihissalam sampai dewasa. Kira-kira apakah istri Fir'aun itu kemudian kekeh ribut dengan Fir'aun, debat, akhirnya tengkar, tidak karuan? Tidak. Sampaikan kata-kata yang baik kepada sang Fir'aun sampai akhirnya dia mengalah untuk mengalah, dan akhirnya tidak menerapkan hukuman yang dia tetapkan untuk anak-anak Bani Israel. Bahkan lebih aneh lagi, Allah Subhanahu dengan takdir yang maha kuasa, itu membuat sang Musa tidak mau menyusul ke ibunya lagi. Sehingga Musa dipelihara di rumah ibunya. Dan jadi anak angkatnya Fir'aun. Ini sebuah pelajaran kita semua, bagi kaum wanita, bahwa sekekeh-kekehnya sang suami, egonya besarnya sang suami, itu tidak akan bisa bertahan dengan kelembutan, dengan
lemah lembutan sang istri yang salehah. Buktikan. Ya, Anda mampu untuk merubah itu semua. Sampai pada tahapan sang suami apa sudah mengaji, ya, lebih mudah lagi. Mungkin bisa datang kunjungan ke para ustadz yang dikenalnya, dan nasihat, dan lain sebagainya. Atau diajak dia untuk berhukum dengan kitab dan sunnah. Dengan semua perkara yang ada. Dengan cara yang baik. Saya yakin, bila saudari pertama harus punya keyakinan mampu untuk merubah sang suami. Sehingga punya optimisme, punya semangat untuk merubah itu. Yang kedua, ingat bahwa Fir'aun kalah oleh istrinya itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga wajib kita berdoa terus kalau merubah sang suami. Dan bersabar. Bagaimana sabarnya istri Fir'aun, tidak membantah, tidak mengkritik, tidak mau menentang Fir'aun. Kemudian sedikit demi sedikit, kalau dia ngaji lagi, sholatnya rajin lagi, insya Allah, dalam waktu yang tak lama, ada perubahan yang dimiliki. Ini akan hak-haknya. Lihat apakah ini adalah koridornya, haknya dia. Apakah ini adalah bidangnya dia. Yang saya khawatirkan adalah bahwa sang suami itu bersikap peka itu karena ia merasa itulah bidangnya dia. Dan sang istri merasa bahwa ia lebih baik daripada sang suami dalam masalah itu. Akhirnya timbul ketersinggungan. Dengan tersinggung itu akan membuat masalah. Memang ya, olah rasa ataupun estetika ini kadang-kadang sesuatu yang sulit untuk diteorikan. Namun orang itu bila sudah merasa ada tidak suka, tidak akan mampu menerima dengan baik pendapatnya orang lain. Buat dia suka sama Anda. Kemudian ajak dia untuk berpikir yang rasional, ya, tentang apa keputusan yang dimilikinya. Bersabar adalah kunci kemenangan Nabi kita Muhammad SAW. Inna ma'as sabri an-nasr. Perjuangan terus untuk merubahnya, insya Allah modal cukup besar. Ya, sholat rajin, kemudian sudah mau mengaji, belajar agama, tinggal sentuhan akhir yang ada akan membuat dia lebih baik dan mengerti bahwa wanita itu ingin dia mengerti, ya, sebagaimana dia ingin dihormati oleh wanita tersebut. Wabillahi taufik. Ya, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikut kami bacakan pertanyaan dari Abu Faiz di Batang, Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustadz, rumah tangga Ana sedang guncang karena kekurangan ekonomi. Sehingga istri nampaknya marah sampai mendiamkan Ana selama hampir 1 tahun. Bahkan disentuh saja sudah tidak mau. Istri tidak mau menggugat cerai saya, tapi istri minta saya yang menceraikannya. Mohon nasihat dari Ustadz, silakan. Insya Allah goncangan ini tidak akan sedahsyat goncangannya gempa bumi. Ya. Jadi insya Allah ini hanyalah sebuah upaya dari sang istri, ya, untuk membuat Anda lebih mengerti kepada dia. Kalau istri Anda seorang yang paham agama, dia memang baik sebelumnya. Permasalahan ekonomi sebetulnya tidaklah menjadi satu-satunya pertimbangan yang saya yakin pada diri istri Anda.
Karena banyak wanita yang butang-bating cari harta di mana-mana hanya untuk hidup bersama laki-laki yang penganggur. Banyak sekali. Perempuan sekarang banyak kerja di mana-mana. Jadi buruh, jadi apa. Dan itu cukup menyusahkan dirinya. Suaminya hanya tuh kadang ojek. Artinya datang dari rumah, jemput dia, pulang. Nanti pergi, antar lagi. Seperti itu. Dan tidak ada tuntutan untuk minta cerai dalam hal ini. Nah, maka saya lihat kalau bisa, tampaknya Anda harus memperbaiki sisi lain. Artinya ketika Anda tidak mampu berkuasa dengan harta Anda, maka Anda harus berhasil berkuasa dengan akhlak dan muamalah saudara. Dengan muasyarah yang baik. Yang saya lihat, Allah alam bisa. Pengaruh muasyarah bil ma'ruf. Hubungan yang baik. Baik hubungan dalam kamar, hubungan di luar kamar. Komunikasi yang baik. Hidup atau hangat bersamanya. Pujian kepadanya. Nasihat kepadanya. Terus dilantunkan kepada sang istri, insya Allah. Melihat dia, suaminya baik. Suaminya orang yang betul sayang kepada dia. Saya yakin kalau hanya ekonomi masih bisa makan, minum, masih bisa hidup ya secara normal, walaupun tidak banyak uangnya, insya Allah dia akan berpikir ulang untuk minta cerai. Di antara indikator yang saya katakan ini adalah ketika dia nggak mau tidak cerai. Dia maunya dicerai tapi tidak mau minta cerai. Artinya di sana masih banyak peluang bagi saudara untuk merubah pikiran sang wanita tersebut. Dan banyak peluang bagi Anda untuk kemudian bisa memberikan opini bahwa walaupun saya tidak punya uang banyak, namun saya adalah suami yang terbaik bagi tampakkan misalnya kalau dapat uang berapa, berikan semua. Sampaikan bahwa maaf bahwa saya hanya baru bisa memberi sekian kepada saudara. Rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa jadi dalam waktu yang akan datang, Anda akan mampu menjadi orang yang kaya, yang mampu untuk semua kebutuhan sang istri tersebut. Jadi pertahankan dulu, rubah diri Anda jadi suami yang baik, suami yang bisa membahagiakan istri, dan memberikan nyaman pada istri walaupun tidak ada uang. Beda ya konfilah. Kalau kita mengambil istri kita, ini adalah harta yang saya dapatkan hari ini. Kita syukuri, kita ajak mereka berpikir untuk itu semua. Sehingga dengan diingatkan dia dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah saya yakin dia akan berpikir bahwa suaminya yang paling baik, yang punya perhatian sangat baik kepada dia, dan berusaha untuk baik yang ada dengan sebaik-baik. Insya Allah akan merubah sifat dan ucapan yang dimiliki tersebut. Jangan ceraikan dulu sampai Anda memandang memang cerai itu adalah masalah terbaik bagi kehidupan rumah tangga. Dan saya heran bila seorang laki-laki setahun lamanya tidak bisa menguasai sang istri. Berarti Anda harus memperbaiki diri Anda agar lebih baik, lebih baik dan lebih hebat sehingga mampu menguasai istri dengan tidak punya uang sama sekalipun. Semoga sukses, ya, berlatihlah, ubahlah yang buruk jadi baik, yang sudah baik buat lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban-jawaban dan nasihatnya. Nampaknya pertemuan kita sampai di sini karena terbatasnya waktu. Mohon maaf para Ustadz. Sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan ikhtitam. Fadhal ya Ustadz. Sebagai penutup saya ingin menyampaikan pada
para pemirsa, para pemerhati roja, ada sebuah fenomena yang cukup menyedihkan saya pribadi saat ini di masa pandemi seperti ini, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita semua dengan musibah yang besar, dengan wafatnya banyak para dai, para ustadz kita, dan beberapa ustadz juga masih dalam kondisi dirawat, ada yang kritis, ada yang setengah kritis, ada yang masih di rumah isolasi mandiri. Ya, tentunya ini merupakan sebuah kehilangan yang cukup besar. Sebab mereka adalah aset umat ini, mereka lah orang terdepan dalam perbaikan akidah, ibadah, akhlaknya umat ini. Maka harapan saya kepada pemerhati roja sekalian, mari kita banyak doakan mereka, mari bantu mereka dengan apa yang kita miliki, baik donasi ataupun yang lainnya. Bila kabut darah, plasma, silakan segera yang punya bisa memberi, dan yang lainnya, sehingga kita bisa menyelamatkan mereka dengan kemampuan yang kita miliki, sambil minta sama Allah SWT kesembuhan untuk mereka, sehingga mudah-mudahan mereka bisa istiqomah terus sembuh, kemudian mampu untuk berdakwah kembali di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua melihat fenomena ada beberapa saat kita Allah panggil dengan sebab COVID-19 ini, dan ini adalah perkara yang cukup penting. Saya sampaikan kepada para pemirsa sekalian, jangan meremehkan hal ini dan jangan takut kemudian kita itu ketahuan terkena penyakit ini. Ini penyakit sama dengan yang lain-lainnya, sama-sama penyakit yang Allah turunkan ke manusia ini, dan Allah ada obatnya. Ada obatnya. Dengan bukti banyak yang sembuh. Banyak yang sembuh. Nah, hati-hatilah. Taati prokesnya pemerintah. Yang takut pemerintah, dan kita kemudian berusaha tidak meremehkannya. Dan juga tenang. Jangan sibuk dengan berita yang nggak jelas. Jangan perhatikan info-info yang tidak jelas. Mau namanya dokter, namanya profesor, ataupun apapun juga, tidak mesti benar. Tapi saya yakin pemerintah Indonesia berusaha untuk yang terbaik untuk rakyatnya. Dan hampir ulama dunia, baik yang syariat maupun yang non-syariat, ya, memandang ini sebagai sebuah penyakit yang perlu kita perhatikan dan kita jaga. Jadi para ustadz kita, agar kemudian bisa Allah hilangkan dengan segera, dan bisa kita kembali berdakwah dengan lebih luas, lebih mudah seperti sebelum adanya pandemi ini. Maka harapan saya kepada antum semuanya, mari banyak doakan para ustadz kita, para dai kita yang sedang terkena musibah ini, dan juga bantu mereka dengan yang kita miliki, agar kita termasuk orang yang beroleh amal soleh dengan sebab itu semua. Ini ajakan kepada hadirin sekalian, dan syukron lakum atas perhatiannya. Demikian juga syukur saya sampaikan kepada teman-teman di Roja, di Studio Ukhuwah, atas semua yang diberikan, dikeluarkan untuk acara yang mulia ini. Semoga Allah memberi kita semua umur panjang untuk bisa berjumpa kembali pada acara yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.